Tunggu dulu. Sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Di tengah pertarungan sengit antara Boruto dan Shibai, tiba-tiba muncul sosok misterius yang tidak diduga-duga. Sosok itu adalah seorang Otsutsuki yang secara tiba-tiba menyelamatkan Shibai dari serangan kuat milik Boruto. Padahal, sebelumnya Shibai sudah hampir dipastikan akan mati jika tidak ada campur tangan dari sosok ini. Setelah penyelamatan itu, sosok Otsutsuki misterius tersebut masuk ke dalam alam bawah sadar Shibai dan berbicara dengannya secara langsung. Shibai yang melihatnya tampak sangat terkejut, dan ekspresinya menunjukkan ketidakyakinan. Ia berkata dengan suara gemetar, "Aku tidak percaya. Kau benar-benar muncul seperti ini. Padahal aku sudah yakin kau mati ribuan tahun lalu, saat terjadi perang saudara antar anggota klan kita yang memperebutkan kekuasaan dan mata Jougan. Tapi sekarang, kau ada di hadapanku, bahkan menyelamatkanku dari serangan bocah itu. Jelaskan padaku, apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana mungkin kau bisa hidup kembali?" Otsutsuki itu lalu menjawab dengan tenang, "Ya, aku memang mati waktu itu. Tapi jiwaku tidak benar-benar lenyap. Aku sengaja mengendalikan jiwaku dan menyatu ke dalam tubuh seseorang yang memiliki data karma. Dengan kata lain, aku bangkit kembali melalui karma. Tapi tubuh asliku masih ada dan disegel di markas pusat Otsutsuki. Yang datang ke sini hanyalah proyeksi cakraku. Jadi, saat ini kita hanya bisa berbicara lewat alam bawah sadar untuk waktu yang sangat terbatas. Tapi tenang saja, aku akan segera datang ke planet ini bersama pasukanku untuk membantumu." Mendengar itu, Shibai menunduk sejenak sebelum akhirnya menjawab, "Ini benar-benar sulit dipercaya. Kau dulu satu-satunya yang paling dekat denganku. Sejak kau mati, aku berjuang sendirian untuk mencapai posisi sebagai Dewa Otsutsuki tertinggi dan melindungi klan. Aku tidak menyangka bisa melihatmu lagi setelah waktu yang sangat lama." Otsutsuki itu tersenyum tipis dan berkata, "Tidak perlu cemas. Kita akan kembali seperti dulu. Kau masih ingat saat kau masih kecil dan aku sudah menjadi dewa tertinggi? Aku selalu menjagamu karena aku tahu kau memiliki potensi besar. Tekad Otsutsuki yang kita pegang sejak dulu jangan sampai hancur. Ingat ramalan yang pernah disampaikan oleh klan, di masa depan, klan Otsutsuki akan hancur total. Tak akan ada yang tersisa. Penyebabnya adalah seseorang yang memiliki mata Jougan. Karena itulah dulu kita saling bertarung, sesama Otsutsuki. Kita percaya bahwa siapapun yang memiliki Jougan harus dihancurkan sebelum ramalan itu terjadi. Tapi ada satu hal yang kita salahkan, dan itu kesalahan besar. Kita menuduh orang yang salah. Kita telah membunuh rekan kita sendiri tanpa bukti. Padahal, pemilik Jougan yang diramalkan akan menghancurkan Otsutsuki adalah Uzumaki Boruto." Shibai mengepalkan tangannya dan menjawab, "Aku sangat ingat akan masa itu. Dan aku tidak akan pernah melupakannya. Bocah yang bernama Boruto ini sudah terlalu kuat. Jougannya sekarang sudah mengalami evolusi yang tidak biasa. Kita harus segera membunuhnya sebelum semuanya terlambat. Tolong, segera datang ke sini. Kita akan merebut buah cakra dari planet ini dan menghabisinya sekarang juga." Otsutsuki itu menanggapi, "Bocah itu sangat berbahaya. Jika aku terlambat sedikit saja tadi, kau pasti sudah mati. Lebih dari itu, aku merasakan adanya jiwa rekan kita yang tersembunyi di dalam tubuh Boruto. Aku juga bisa merasakan keberadaan kekuatan Jougan tahap keempat yang belum dia sadari. Kekuatan itu sangat besar. Tapi jangan khawatir, aku yakin aku bisa menanganinya. Karena jarak kita saat ini sangat jauh, waktu untuk berbicara sangat terbatas. Jadi, tunggulah aku. Aku akan segera datang ke planet ini, dan kita bisa bicarakan lebih lanjut secara langsung." Begitu ucapan itu selesai, komunikasi di alam bawah sadar langsung terputus. Tangan cakra yang sebelumnya melindungi Shibai juga lenyap begitu saja. Boruto yang melihat kejadian aneh itu langsung merasa curiga dan mulai berbicara dalam hatinya, menghubungi sosok yang dikenal sebagai rival ayah Momoshiki. "Hei, apa yang sebenarnya terjadi barusan? Apa yang dilakukan Shibai? Kenapa dia bisa selamat dari seranganku? Padahal serangan itu tidak mungkin bisa dihindari siapapun." Rival ayah Momoshiki tampak panik. Wajahnya berkeringat dan tubuhnya sedikit gemetar. Boruto menekannya, "Ada apa denganmu? Cepat jelaskan. Jangan diam saja." Dengan suara serius, rival ayah Momoshiki berkata, "Ini buruk, sangat buruk. Yang melindungi Shibai tadi bukan kekuatannya sendiri. Ada Otsutsuki lain yang turun tangan.
Aku benar-benar tidak menyangka, dia masih hidup. Padahal, dia sudah mati sejak lama. Dan dia adalah salah satu pendiri utama klan Otsutsuki. Boruto terkejut dan langsung bertanya, siapa dia? Cepat katakan. Seberapa kuat dia? Dan apa tujuannya sekarang? Dengan nada semakin serius, rival ayah Momoshiki menjawab, Boruto, dengarkan aku baik-baik. Pindahkan seluruh aliansimu ke dimensi lain. Jangan ada yang tersisa di planet ini. Biarkan hanya kau, Sasuke, Naruto, Madara, Itachi, Rikudo Sennin, Orochimaru, dan Kashin Koji yang tetap di sini. Dan satu lagi, kita harus segera menghidupkan kembali Uchiha Obito melalui Edo Tensei. Pertempuran besar akan segera terjadi. Sosok yang menyelamatkan Shibai tadi, dia adalah Dewa Otsutsuki tertinggi pertama. Dia pendiri utama dari seluruh klan Otsutsuki. Boruto merasa bingung dan berkata, tunggu, kau bilang Dewa Otsutsuki tertinggi? Memangnya ada berapa Dewa Otsutsuki tertinggi dalam sejarah klanmu? Rival ayah Momoshiki menjawab dengan nada datar, itu wajar kalau kau bingung, karena kau memang belum tahu banyak soal sejarah Otsutsuki. Dewa tertinggi di klan kami sudah berganti-ganti selama ribuan tahun. Sampai sekarang, sudah ada 7 yang pernah menjabat. Aku sendiri adalah dewa kelima. Ayahku, Momoshiki, adalah yang keenam. Dan sosok yang baru muncul tadi, yang menyelamatkan Shibai, adalah dewa pertama. Dia yang pertama kali mendirikan klan Otsutsuki, dan aku tak percaya dia masih hidup. Kematian dia dulu diyakini sebagai akhir, tapi ternyata dia belum benar-benar lenyap. Tak lama setelah Boruto dan rival ayah Momoshiki berbicara, tiba-tiba saja Shibai menyerang Boruto dengan kecepatan yang sangat tinggi. Boruto segera bereaksi dan menangkis serangan itu menggunakan pusaran anginnya. Tak berhenti sampai di situ, Boruto langsung melemparkan banyak Gudo Udama yang sudah dibalut dengan energi dari mode Sannin. Shibai pun membalasnya dengan menembakkan laser khusus yang mampu menghancurkan objek sekaligus menekan regenerasi lawan. Setelah menembus Gudo Udama, Shibai berkata dengan nada semakin bersemangat, seranganmu ini justru membuatku lebih bergairah untuk bertarung. Boruto yang masih bersiap menanggapi dengan suara datar namun penuh tanya, apa sebenarnya yang terjadi padamu, Shibai Otsutsuki? Kau terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Shibai hanya tersenyum tipis dan menjawab, pertarungan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Jadi bersiaplah, Uzumaki Boruto. Aku tidak akan menahan diri lagi kali ini. Boruto masih merasa heran dengan semua yang terjadi. Tapi sebelum ia bisa mencerna lebih jauh, 3 sosok Otsutsuki tiba-tiba muncul dan menghampiri Shibai. Ketiganya terlihat dalam keadaan terluka parah. Sosok-sosok itu adalah Otsutsuki pemilik 2 Senrigan, Otsutsuki yang dikenal mengincar Ino, dan Otsutsuki yang merupakan tangan kanan langsung dari Shibai. Mereka bertiga terbang dengan kondisi tubuh yang penuh luka, dan langsung mendekat ke arah Shibai. Melihat mereka, Boruto terkejut dan berbicara dalam hati, kenapa mereka bisa datang ke sini dalam kondisi seperti itu? Apa ini ulah Kawaki? Apa mungkin dia yang berhasil membuat mereka bertiga seperti ini? Otsutsuki pemilik 2 Senrigan langsung membuka suara. Ia berbicara sambil terengah-engah, Shibai, ini benar-benar gawat. Pria bernama Kawaki itu, dia berhasil memojokkan kami bertiga. Dia bukan tipe orang yang banyak bicara, tapi cara bertarungnya sangat agresif dan brutal. Lihat saja tanganku ini, luka parah akibat tebasannya. Shibai mendengar hal itu dengan santai namun serius, lalu menjawab, Kawaki, ya? Aku memang sudah menantikan saat untuk berhadapan dengannya. Sejak awal aku punya rencana untuk membuat Kawaki dan Boruto mati bersamaan, lalu menjadikan tubuh mereka sebagai makanan bagi pohon Shinju. Tapi aku harus bergerak cepat sebelum Shinju itu menghasilkan buah cakra. Otsutsuki yang mengincar Ino ikut menimpali, aku sudah memikirkan ini baik-baik. Aku harap kau bisa segera menyingkirkan Boruto dan Kawaki. Jika mereka sampai bekerja sama, ini akan sangat merepotkan. Apalagi di sini masih ada shinobi seperti Naruto dan Sasuke. Kalau mereka ikut bergabung, maka kita akan berhadapan dengan kombinasi kekuatan yang hampir mustahil ditembus. Shibai mengangguk lalu bertanya, sekarang, di mana Kawaki berada? Tangan kanannya, yang ikut terluka, menjawab, dia sedang mengejar kami melalui portal dimensi. Kurasa sebentar lagi dia akan tiba di sini. Namun, sebelum percakapan itu selesai, tiba-tiba Boruto muncul di belakang mereka bertiga. Matanya menunjukkan Jougan tahap keempat yang sudah aktif. Dengan cepat,
Boruto langsung mengikat ketiga Otsutsuki itu menggunakan rantai besar dari cakra. Melihat itu, Shibai bereaksi cepat. Ia memanjangkan lengannya dan membentuk cakar yang diarahkan untuk menusuk perut Boruto dari belakang. Tapi sebelum serangan itu mengenai Boruto, Sasuke tiba-tiba menukar posisinya dengan Shibai menggunakan teknik Amenoteji Kara. Dalam sekejap, posisi Boruto dan Shibai berubah. Sasuke kini berada di samping Boruto, sementara Shibai tergantikan posisinya dan kini berdiri di tanah, tempat Sasuke sebelumnya berada. Sasuke langsung memanfaatkan momen itu dan berteriak, "Naruto, sekarang!" Ini kesempatan yang tidak akan datang dua kali. Naruto yang berada tak jauh dari situ langsung bereaksi cepat. Ia mencengkeram leher Shibai dengan tangan kirinya, lalu mempersiapkan pukulan dengan tangan kanannya. Namun, Shibai memancarkan energi Raiton dari kedua matanya, membuat sambaran listrik menyambar ke arah tangan Naruto. Dalam keadaan genting itu, suara Kurama terdengar dalam kepala Naruto, "Gunakan Rasengan sekarang. Campurkan dengan Cakra Rikudo dan energi Sanin mode milikmu." Naruto segera menciptakan rasengan besar, lalu mendobrak energi Raiton dari mata Shibai. Ia menambahkan elemen Futon untuk mempercepat pusaran rasengan, sehingga Raiton milik Shibai malah ikut tersedot masuk dan balik menyerangnya sendiri. Naruto lalu menghantamkan rasengan ke tubuh Shibai. Serangannya diperbesar hingga seukuran biju udama. Shibai yang mulai terdesak dan tidak sanggup melawan kekuatan itu akhirnya menukar posisinya dengan Himawari. Dalam hitungan detik, Himawari kini berada di dalam pusaran rasengan besar. Sementara itu, Shibai berhasil menyelamatkan dirinya. Naruto langsung menyadari apa yang terjadi dan segera menonaktifkan rasengannya. Dengan cemas, ia berlari ke arah Himawari dan berlutut, lalu berkata dengan suara khawatir, "Hima, maafkan ayah. Apa kamu baik-baik saja?" Himawari ternyata tidak terluka sama sekali. Ia perlahan bangkit dan menjawab, "Ayah, aku baik-baik saja. Aku tadi menggunakan lapisan cakra Kurama, ditambah dengan cakra Kaguya dan kekuatan dari Tenseigan. Semua itu membentuk pelindung yang menghentikan serangan rasengan ayah sebelum menyentuh tubuhku." Setelah memastikan Himawari selamat, Naruto segera mengejar Shibai yang sedang terbang mendekati Boruto dan ketiga bawahannya yang terikat. Boruto berkata dengan suara keras, "Kalian semua, hentikan Shibai sekarang juga. Aku akan selesaikan tiga Otsutsuki ini terlebih dahulu." Mendengar perintah itu, Madara langsung bertindak. Ia memanggil 5 limbo untuk mengepung Shibai. Sosok Shibai belum sadar bahwa dirinya kini dikepung oleh makhluk-makhluk dari dimensi bayangan. Limbo pertama mencengkeram tangan kanan Shibai. Limbo kedua mencengkeram tangan kirinya. Limbo ketiga muncul dari belakang dan langsung mencekik leher Shibai dalam posisi memeluk. Limbo keempat dan kelima memegangi kedua kakinya. Semua anggota tubuh Shibai kini terkunci oleh kelima limbo secara bersamaan. Di saat tubuh Shibai tidak bisa bergerak, Madara melesat cepat dan langsung menghantam perut Shibai dengan pedang Susanoo miliknya. Serangan itu menembus tubuh Shibai hingga bagian perutnya berlubang dan hancur. Shibai pun menunduk melihat kondisi tubuhnya. Ia mengerang pelan, lalu memejamkan mata dan berkata, "Ini, sakit sekali. Sial. Kau berhasil memojokkanku, Uchiha Madara. Kau sama merepotkannya seperti Uzumaki Boruto." Shibai terlihat mulai melakukan regenerasi untuk memulihkan tubuhnya yang rusak. Namun sebelum proses itu berhasil, Sasuke segera menebas kedua kaki Shibai menggunakan pedang Susanoo miliknya. Saat kaki Shibai hancur dan tubuhnya kehilangan keseimbangan, Naruto langsung muncul dari sisi lain dan menghantam lengan kiri Shibai dengan tongkat Gudo Udama miliknya, hingga terputus. Belum sempat Shibai bereaksi, Himawari pun meluncurkan jurus andalannya, Kinrin Tensei Baku, dan menebas tangan kanan Shibai yang masih tersisa. Dalam sekejap, Shibai kehilangan keempat anggota tubuhnya. Keadaan tubuhnya sangat memprihatinkan. Kedua kaki dan tangannya telah hilang, serta perutnya yang sudah bolong akibat serangan sebelumnya. Bahkan 5 limbo milik Madara yang sebelumnya menahan tubuh Shibai kini melepaskan cengkeramannya karena tidak ada lagi bagian tubuh Shibai yang bisa dipegang. Hanya bagian lehernya saja yang tersisa. Di saat situasi itu terjadi, Chojuro, yang sebelumnya telah disembuhkan oleh Kawaki di pertempuran sebelumnya, datang menghampiri dengan satu pedang hiram karei miliknya. Tanpa banyak bicara, ia mengangkat pedangnya dan melesatkan duri besar yang menancap tepat di leher Shibai. Setelah itu, Chojuro berkata tegas, "Untuk yang terakhir, segera hancurkan kepalanya sekarang juga. Jangan beri dia kesempatan kedua." Sasuke yang dikenal sangat tegas dan tidak ragu dalam bertindak langsung menanggapi. Dengan ekspresi dingin,
Ia mengayunkan pedang Kusanagi dan menebas leher Shibai. Namun, tepat sebelum kepalanya terlepas, Shibai tiba-tiba mengaktifkan kedua mata Jougan-nya, mencoba melakukan serangan balasan sekaligus memulai proses regenerasi. Hagoromo yang menyadari situasi itu langsung bertindak cepat. Ia menutup tubuh Shibai dengan lapisan cakra petapa 6 jalan. Sambil merapalkan teknik, Hagoromo berkata, "Rikudo Chibakuensei." Tanah pun mulai terangkat dan menutup tubuh Shibai sepenuhnya, lalu terbentuklah segel kuat. Untuk memastikan segel itu tidak bisa ditembus, Hagoromo memasang tambahan teknik Shinjutsu sebagai perekat agar segel itu tetap stabil dan tahan lama. Sementara itu, di sisi lain medan pertempuran, Boruto masih bertarung melawan 3 Otsutsuki yang merupakan bawahan langsung Shibai. Salah satu dari mereka, yaitu yang dikenal sebagai pengincar Ino, mencoba melancarkan genjutsu berupa ilusi untuk menjebak Boruto. Namun Boruto tetap melangkah tenang ke depan, dengan jubahnya yang berkibar dan mata Jougan tahap 4 yang masih aktif menyala terang. Otsutsuki itu berkata dalam nada terkejut, tidak mungkin ilusi ini tidak mempan padanya. Otsutsuki lain yang merupakan tangan kanan Shibai lalu mengambil inisiatif menyerang dengan mengaktifkan rinesingan miliknya. Ia berusaha menyerap cakra dari tubuh Boruto agar bisa melemahkannya. Serapan cakra terjadi cukup besar, namun Boruto tetap berdiri tanpa menunjukkan rasa sakit atau panik. Bahkan wajahnya semakin terlihat menakutkan. Tak disangka, cakra Boruto yang masuk ke tubuh Otsutsuki itu malah meledak. Rupanya Boruto telah menyelipkan elemen khusus dalam cakranya yang bisa meledak ketika diserap. Otsutsuki itu terpental keras dan tubuhnya mulai retak akibat ledakan dari dalam. Tanpa memberi kesempatan musuh untuk bangkit, Boruto mengakses kekuatan penuh Jougan tahap 4 dan memusatkan petir Shiden ke dalam pedang Kusanaginya. Ia kemudian menebaskan pedang tersebut secara menyamping dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, ketiga Otsutsuki itu terpotong bersih. Boruto langsung melepaskan teknik lanjutan, Tomogoro Shio Haikotsu, ke arah tubuh mereka yang sudah terpotong, dan ketiganya langsung hancur tak bersisa. Boruto yang saat itu berada dalam mode terkuat, berdiri di atas tubuh mereka yang mulai berubah menjadi abu, satu persatu. Ia menatap tubuh mereka dengan dingin, lalu berkata, akhirnya mereka bertiga benar-benar mati. Para aliansi yang melihat aksi Boruto dari kejauhan tampak terdiam. Wajah mereka dipenuhi rasa terkejut karena Boruto mampu mengalahkan 3 Otsutsuki sekaligus hanya dalam satu serangan besar. Sasuke yang ikut menyaksikan berkata dengan nada kagum, "Boruto, kau benar-benar bisa diandalkan. Aku sungguh tak menyangka kau bisa mengalahkan 3 Otsutsuki secepat itu." Kakashi ikut berkomentar, sebelumnya Kawaki telah menghadapi 3 Otsutsuki itu sendirian. Kita melihat bagaimana mereka semua terluka parah. Itu artinya kekuatan Kawaki juga sudah jauh lebih berkembang dibandingkan sebelumnya. Naruto menimpali, ya, Kawaki memang semakin kuat. Tapi untuk menyamai Boruto, dia masih belum cukup. Kalau aku harus menganalogikan, kekuatan Boruto sekarang sudah mencapai 100%, sedangkan Kawaki mungkin baru di angka 70%. Masih ada 30% lagi yang harus dia kejar. Sasuke mengangguk pelan, itu benar. Tapi kita juga harus waspada. Kawaki bisa menjadi ancaman karena ideologinya sangat bertolak belakang dengan kita. Dia terlalu fanatik dalam melindungi Boruto dan ingin menghancurkan semua Otsutsuki, termasuk Boruto sendiri jika itu dianggap membahayakan. Naruto dengan tenang menjawab, tenang saja. Aku masih percaya bisa menyadarkan Kawaki. Kita belum sampai di titik akhir. Madara lalu bertanya, sekarang pertanyaannya, di mana posisi Kawaki? Kakashi menjawab, kemungkinan besar dia masih mengamati dari kejauhan. Kashin Koji sebelumnya melarang Kawaki untuk bertemu langsung dengan Boruto, karena jika keduanya bertemu dan karma mereka beresonansi, itu bisa memicu bencana baru yang tidak bisa kita kendalikan. Beberapa saat kemudian, Itachi angkat bicara, maaf memotong tapi apakah kalian sadar? Shibai Otsutsuki akhir-akhir ini terasa sangat lemah. Bahkan kita bisa memojokkannya dan menyegelnya dengan cukup mudah. Ini sangat janggal. Madara mengangguk, ya, aku juga merasakan hal yang sama. Entah kenapa kekuatannya seolah menurun drastis. Boruto kemudian menjelaskan, aku tahu alasannya. Sebenarnya, Shibai terlihat lemah karena dia terus-terusan terkena serangan dari Jougan tahap 4 milikku. Dampaknya mirip seperti Baryon mode milik ayahku. Setiap kali aku menyerangnya atau menyentuh tubuhnya, stamina dan kekuatannya terus berkurang sedikit demi sedikit. Efeknya bukan hanya luka, tapi juga penghancuran stamina secara perlahan. Itachi mengangguk dan menjawab,
Jadi begitu, pantas saja semakin lama dia justru makin melemah. Boruto kemudian berjalan mendekati segel Rikudo Chibakuensei yang sekarang mengurung tubuh Shibai. Ia menatap segel itu dan berkata, sekarang dia sudah benar-benar lemah. Kedua tangan dan kakinya sudah terputus, cakranya hampir habis. Sejujurnya, sangat kecil kemungkinan dia bisa lolos dari segel ini. Naruto berkata sambil menarik napas lega, akhirnya kita bisa istirahat sejenak. Para Otsutsuki yang sebelumnya datang sudah mati semua, dikorbankan oleh Shibai ke pohon Shinju. 3 yang tersisa juga sudah dimusnahkan oleh Boruto. Dan sekarang, Shibai pun sudah berhasil kita segel. Chojuro menambahkan, meski planet bumi ini hampir terbelah akibat semua pertarungan tadi, kita tetap bertahan. Tapi aku rasa, Shibai memang tidak akan hidup lama lagi. Tubuhnya sudah terlalu rusak. Namun Boruto menatap ke arah Cakrawala dan berkata dengan nada serius, jangan merasa lega dulu. Memang benar, Shibai sangat mungkin akan mati sebentar lagi. Tapi aku bisa merasakan ancaman yang lebih besar sedang dalam perjalanan ke sini.